mati. Kita mulai ya. Nih. Alkisah, daerah Sintang dipimpin oleh 2 orang pemimpin. Konon kedua pemimpin itu keturunan dewa. Pemimpin pertama bernama Bujang Beji. Pemimpin kedua bernama Temanggung Marubai. Ya, ada 2 pemimpin ya. Lanjut. Apa sih ceritanya ini? Kita dengar dulu ya. Bujang Beji mempunyai sifat buruk. Ia suka iri hati, pendendam, dan serakah. Bujang Beji tidak disukai rakyat. Semua ikan di sungai Kapuas ini milikku. Ini Bujang Beji tadi ya. Temenggung Marubai berbeda dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai baik hati dan suka menolong. Ia juga suka berbagi ilmu kepada orang lain. Tangkaplah ikan yang besar-besar, ikan yang masih kecil lepaskan. Tunggu sampai ikan-ikan besar. Dengan begitu, ikan di sungai ini tidak habis. Kata Marubai tadi ya. Ya, apa kira-kira yang bakal terjadi lagi? Ada yang tahu? Mau tahu? Kita lanjut ya. Bujang Beji dan Temenggung Marubai mempunyai daerah kekuasaan. Sungai Melawai, daerah kekuasaan Temenggung Marubai. Sungai Kapuas, daerah kekuasaan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan menggunakan bubu. Hanya ikan besar yang diambil. Ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali ke dalam sungai. Nih, ya. Lanjut. Bujang Beji menangkap ikan dengan cara melubah. Cara itu menyebabkan banyak ikan mati. Tidak hanya ikan besar, ikan-ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, tangkapan ikan Bujang Beji semakin hari semakin sedikit. Ya, dipakai lubah ya. Ikan pada mati. Bujang Beji iri kepada Temenggung Marubai. Sungai Melawai menghasilkan banyak ikan. Sebaliknya, Sungai Kapuas kurang menghasilkan ikan. Aku akan mencari cara agar ikan-ikan di Sungai Melawai mati. Ucapan Bujang Beji ya. Bujang Beji memutuskan untuk menutup aliran Sungai Melawai. Ia akan menutup aliran Sungai Melawai menggunakan batu besar. Aku akan menutup Sungai Melawai dengan bukit batu besar itu. Air tidak akan mengalir lagi ke Sungai Melawai. Ikan-ikan Sungai Melawai akan mati kekurangan air. Bujang Beji tadi ya. Bujang Beji mempunyai kesaktian. Dengan kesaktiannya, ia akan mengangkat bukit batu di Nangar-Silat. Dengan kesaktiannya, ia akan mengangkat bukit batu di Nangar-Silat. Bujang Beji mengikat bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Ya, daun ilalangnya. Apa ya kira-kira yang bakal terjadi? Ada yang tahu? Mau tahu nggak anak-anak itu? Tahu. Iya, kita lanjut ya. Bujang Beji berhasil mengangkat bukit itu. Kemudian Bujang Beji menggendong bukit batu menuju Sungai Melawai. Dalam perjalanan, kaki Bujang Beji menginjak duri. Au! Sakit! Bujang Beji melompat-lompat kesakitan. Bujang Beji tidak sadar bukit batu yang digendongnya lepas. Au! Sakit! Au! Sakit! Bujang Beji berusaha melepaskan duri di kakinya. Bujang Beji mengentak-entakkan kakinya di atas batu. Lepaslah kau, duri kakiku, lepaslah.
durinya ya. Apa yang terjadi dengan bujang beji kira-kira? Apa ya? Kita lihat dulu ya. Lanjut ya. Lanjut. Para bidadari di kayangan melihat tingkah laku bujang beji. Para bidadari, kasihan kakinya kena duri, tapi lucu ya. Dia berjikat-jikat melepaskan duri di kakinya. Hahaha. Duri di kaki bujang beji sudah terlepas. Bujang beji menyadari bukit batu yang digendongnya lepas. Bujang beji tertatih-tatih berusaha mengejar bukit bebatuan. Bukit batu mengelinding tidak tentu arah. Bukit batunya jatuh. Kemana ya kira-kira? Ada yang tahu? Ke sungai katanya. Kita lihat apakah benar ke sungai? Bukit batu terjatuh di persimpangan Sungai Melawai dan Sungai Kapuas. Para bidadari di kayangan melihat musibah yang menimpa bujang beji. Itulah akibat serakah, kata para bidadari ya. Bujang beji melihat bukit batu terbenam di sungai. Bujang beji mengangkat sebuah bukit panjang. Ia mencongkel bukit batu dengan bukit panjang. Jadi dia pakai bukit panjang untuk mencongkel bukit batu ya. Kira-kira berhasil tidak? Berhasil. Coba kita lihat dulu. Namun bukit batu sudah melekat di dasar sungai. Bukit panjang yang digunakan untuk mencongkel patah menjadi dua. Bujang beji gagal menutup hulu sungai Melawai. Akibat serakah menjadi petaka, kata bidadarinya ya. Jadi dua kan patahnya ya. Bujang beji marah dan malu. Dia dendam kepada para bidadari di kayangan. Dia ingin membalas mereka. Jangan serakah, syukurilah apa yang kamu miliki. Siapa yang serakah? Awas kalian. Bujang beji marah ya. Kira-kira diapain ya bidadarinya? Ada yang tahu? Kita lihat cerita selanjutnya. Siap? Ya. Siap. Bujang beji ingin ke kayangan. Bujang beji menanam pohon kumang mambu. Pohon kumang mambu menjulang tinggi ke awan. Pohon ini semakin lama semakin tinggi. Jika pohon ini sudah sampai langit, aku akan segera memanjatnya. Bujang beji mengirim makanan pada seluruh binatang di sekitarnya. Tujuannya agar tidak ada binatang yang menghalangi niatnya. Ya, dikasihlah nih kelinci, ada tupai, ya, ada monyet, ya. Kira-kira berhasil tidak bujang beji manjat ke kayangan? Coba kita lihat lagi ya. Ada yang bilang tidak. Namun sayang, ada beberapa binatang yang terlupakan oleh bujang beji. Mereka adalah rayap dan beruang. Mereka amat marah karena merasa diremehkan oleh bujang beji. Ini tak bisa didiamkan. Dia memberi makan semua binatang kecuali kita. Ayo kita gagalkan niatnya untuk kekayangan. Raja beruang mengusulkan agar pohon kumang mambu dirobohkan. Kemudian rombongan rayap dan beruang menuju pohon kumang mambu. Kita robohkan pohon kumang mambu, bujang beji, biar tidak bisa sampai ke kayangan. Setuju, kata rayap. Setuju. Berhasil tidak kira-kira rayap dengan beruang merobohkan pohon? Berhasil. Ada yang bilang berhasil, ada yang bilang masih ragu nampaknya ya. Rombongan rayap dan beruang melihat bujang beji memanjat pohon kumang mambu. Lihat, bujang beji sudah memanjat pohon. Ayo kita bersiap-siap. Rayap dan beruang mulai menggerogoti akar pohon kumang mambu. Nih, dimakan oleh rayap dan beruang ya. Kira-kira berhasil atau tidak bujang beji? Berhasil katanya. Kita lihat lagi. Ada
Ada yang bilang tidak. Lama-lama pohon tinggi dan besar itu mulai goyah. Saat itu Bujang Beji hampir mencapai puncak kayangan. Tiba-tiba kretek, bum! Pohon kumang bambu itu roboh. Bujang Beji ikut terhempas bersama pohon kumang bambu. Tolong! Dia terjatuh ya Bujang Bejinya. Apakah tebakan anak-anak tadi benar? Ada yang benar ya? Bujang Beji tertimpa pohon kumang bambu. Niat buruk Bujang Beji pun gagal. Bujang Beji gagal membendung Sungai Melawai. Bujang Beji juga gagal membalas dendam kepada bidadari kayangan. Bujang Beji akhirnya meninggal. Temanggung Marumbai selamat dari bencana yang direncanakan Bujang Beji. Ternyata Bujang Bejinya akhirnya wafat ya, meninggal dunia. Bukit batu yang terlepas dari gendongan Bujang Beji dikenal dengan Bukit Kelam. Bukit itu berada di persimpangan Sungai Melawai dan Sungai Kapuas. Sementara patahan bukit untuk mencongkel dikenal dengan Bukit Linjung.